Halo Bapak Ibu, ini Truth Lifestyle jadi nggak pakai doa pembuka. Bapak Ibu, di Truth Lifestyle ini kita diskusi teman-teman semua sesuatu yang ada di luar Alkitab. Tentang kehidupan sehari-hari, namanya aja Truth Lifestyle. Kayak nonton TV kan nggak selalu bahas satu topik, jadi bisa bahas banyak topik. Hari ini kita lanjutin sesi yang terakhir yang kemarin di episode pertama tentang AI atau kecerdasan buatan. Buat Bapak Ibu yang belum dengar dulu episode pertamanya tentang AI and the Bible. Kecerdasan buatan dan Alkitab, bagaimana memahami itu. Apakah kita bisa menggunakan kecerdasan buatan untuk memahami Alkitab atau malah jangan pakai itu sesat tuh. Nah, coba dilihat aja kira-kira seperti apa sih posisinya. Tapi kemudian beberapa bulan yang lalu lagi viral di berita-berita bahwa ada gereja yang kalau kata netizen makin kesini makin kesono. Di luar Nurul, nggak habis fikri katanya. Karena katanya ada gereja di Jerman yang ibadahnya pakai AI. Pendetanya itu ibarat kata ChatGPT gitu. ChatGPT yang mimpin ibadah. ChatGPT itu salah satu AI teknologi yang bisa membuat khotbah, bisa mengembangkan banyak hal. Contoh Bapak Ibu ya, lihat ya. Ini real time. Kita bikin nih. Ini saya pakai handphone doang. ChatGPT ini gratis, tinggal cari ChatGPT. Chat biasa, GPT. Nah, misalkan saya bilang nih, buatkan khotbah Kristen dari Matius 7 ayat 21 yang singkat dengan ilustrasi yang inspiratif dan sederhana. Terima kasih. Nah, dia langsung jadi. Aku langsung baca ini ya. Judul, Kehendak Allah dan Perbuatan Nyata. Ini aku baca kata per kata. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita belajar dari firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 21. Di mana Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Perhatikan, bukan hanya mengaku, tetapi perbuatanlah yang penting. Bagaimana kita hidup dan bertindak di dunia ini menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Izinkan saya berbagi sebuah ilustrasi yang inspiratif. Bayangkan seorang petani yang setiap hari berdoa, Tuhan, tolong hujan turun untuk ladangku yang kering. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi dia tidak pernah mengolah tanahnya atau menanam biji-bijian. Pertanyaannya adalah asik. Apakah dengan hanya berdoa tanpa berbuat apapun, ladangnya akan berbuah? Tentu saja tidak. Begitu juga dengan kita. Hanya mengaku sebagai pengikut Yesus tanpa mengamalkan ajarannya tidak akan membawa kita ke dalam kerajaan sorga. Kita harus hidup dalam kehendak Tuhan dengan merenungkan firman-Nya, berdoa, mengasihi sesama, dan bertindak sesuai dengan kasih dan kebenarannya. Inilah ciri-ciri sejati dari pengikut Yesus. Jadi, mari kita merenungkan bagaimana kita hidup dan bertindak hari ini. Sederhana, percayalah bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Mari kita menjadi orang yang mengasihi, berbuat baik, dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian, kita akan membangun hubungan yang erat dengan Tuhan dan berjalan menuju kerajaan sorganya. Amin. Dia kasih catatan lagi. Sebagai catatan tambahan, pastikan untuk mengkhususkan khotbah ini dengan contoh-contoh dan aplikasi pribadi agar pesan yang disampaikan dapat terasa lebih relevan dan berdampak. Dia kasih catatan tambahan. AI ini bikin khotbah hanya dalam waktu 1 detik udah jadi khotbah itu. Dan baru saja di Indonesia ada ibadah online yang khotbahnya AI. Nah, ini pertama ini Indonesia. Ini makin kesini makin kesono ini. Ini masa pendeta nih gereja ini. Khotbahnya yang AI yang khotbah. Saya cuma bacain AI yang khotbah. Bapak Ibu, dengar gak khotbahnya AI? Sesat gak? Ya tergantung ya, kalau kita kemakmuran sesat lah, masa melakukan kehendak Tuhan. Wah, kalau kita fully anugerah gitu ya, kita bakal bilang, buat apa berbuat baik? Perbuatan baik itu sia-sia seperti kain kotor. Loh, kan di sini dibilang, kalau iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Masa kita bilang kita percaya Tuhan, kita mengasihi Tuhan, tapi habis itu hidup kita di dalam dosa, itu mah tidak mungkin mengasihi Tuhan. Ibarat kata kalau Bapak Ibu, ini kan saya cuma nyampein sesuai kata AI-nya gini ya. Sebagai catatan tambahan, pastikan untuk mengkhususkan khotbah ini dengan contoh-contoh dan aplikasi pribadi. Nih, saya kasih contohnya sebagai aplikasi pribadi. Misalkan, ada orang nih bilang, dia lagi jongkok di bawah ranjang, nyari cincin jatuh. Cincinnya lepas jatuh nih. Cincin saya kemana ya? Cincin saya kemana ya? Pembantu rumah tangganya datang bilang,
Tuan, Non, cincinnya tadi saya pas nyapu, saya ambil, saya taruh di atas meja makan. Saya tanya, kemudian tuannya percaya gak sama apa kata pembantu itu? Misalkan tuannya bilang, oh iya mbak, makasih, saya percaya. Wih, dia cari lagi tuh cincin. Cincin saya mana ya? Cincin saya mana sih di bawah? Pembantunya pikir mungkin tuannya lagi mabok atau dia kurang mendengar kali ya. Dideketin lagi, dibilang, Tuan, cincin tuan ada di atas meja makan. Terus dia bilang, oh iya saya percaya mbak. Udah mbak keluar aja, saya percaya. Dia cari lagi, mana cincin saya ya? Lucu, kalau orang percaya pasti dengan tindakan. Kalau dia tidak ke meja makan dan dia ambil cincinnya, dia berarti tidak percaya. Kan aneh, kalau kita bilang percaya sama Tuhan, terus hidupnya tidak sesuai kehendak Tuhan. Berarti nggak percaya orang kata Tuhan. Yang hidup tidak sesuai kehendak Tuhan, binasa. Lucu kan, masa percaya tapi tetap melakukan yang bukan kehendak Tuhan. Artinya nggak percaya. Lah AI ini dengan sederhana dalam 1 detik bikin khotbah. Pertanyaannya adalah, justru harusnya kita jadi koreksi diri. Saya sebagai pendeta, ya harus koreksi diri. Jangan sampai satu hari AI lebih sering baca Alkitab daripada saya. Jangan-jangan AI lebih ngerti Alkitab daripada saya. Jangan-jangan AI adalah cara Tuhan lewat teknologi memberkati saya. Tapi saya menutup diri dan gak mau ngedenger, gak mau berubah. Bukan tentang kita harus denger AI. Tapi kalau AI aja bilang, hidup melakukan kehendak Tuhan, itu baru ciri-ciri orang Kristen yang sejati. Kalau saya gak percaya ini, berarti saya juga gak percaya Alkitab. Karena dalam Alkitab tanpa AI pun kita udah mengerti itu kok. Kita udah tahu itu dari awal. Jadi kalau ditanya, etis gak kalau pendeta diganti sama AI? Aduh. Ini pertanyaan yang sama nih. Lucu ya, etis gak kalau seorang ibu diganti sama AI? Ibu bukan hanya tentang fungsinya. Ibu itu ada emosionalnya. Ibu sampai kapanpun gak pernah akan digantikan sama AI. Karena ibu itu gak cuma ngomong tentang memberikan makan, merawat, membersihkan popok. Tapi ibu hadir sebagai ibu yang mencintai, melindungi, mengayomi. Kalau pendeta fungsinya cuma memberitakan firman secara teoritis, ya pantas saja jemaatnya gak pernah bertumbuh. Dan pasti bisa digantikan sama AI lah. Ya orang cuma khotbahin firman, jangankan ChatGPT, jangankan AI. Google juga bisa jadi pendeta kalau begitu. Kenapa orang gak ke AI, kenapa orang gak ke Google kalau cuma fungsi pendeta adalah teori-teori khotbah. Pendeta seharusnya seperti pendeta-pendeta yang ada sekarang ini di Indonesia. Teladan seperti Kristus. Coba lihat di Indonesia, kalau kita buka sosial media. Wih, semua pendetanya itu kan menjadi teladan seperti Kristus. Kita lihat kalimat-kalimatnya itu anggun. Hidupnya itu kan pendeta-pendeta Indonesia, semua gereja di Indonesia pendetanya itu. Wih, benar-benar. Kalau di online di YouTube itu ya, pendeta-pendetanya benar-benar seperti Kristus itu. Jadi pendeta kalau dia kasih teladan yang seperti Kristus begitu, baru ada dampak yang tidak mungkin digantikan sama AI. Karena AI tidak bisa meneladani hidup Kristus, pendeta bisa. Itulah kenapa peran pendeta di Indonesia tidak mungkin digantikan AI. Orang pendeta Indonesia semuanya seperti Kristus. Jadi pertanyaan yang gak perlu ditanyakan lah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Truth Lifestyle.